Halo, selamat siang semuanya. Senang sekali saya Rizka Andalina bisa menemani Anda di Liputan 6 Talks. Ya, tahun 2022 harapannya sih COVID go away. Tapi kok makin hari makin penambahan kasusnya itu semakin mengkhawatirkan ya. Bahkan penambahan jumlah kasus harian pertanggal 27 Januari kemarin itu tembus 8.077 kasus. Ngeri nggak sih? Kalau saya sih ya, itu mengerikan. Nah, tapi kok bisa ya pintu wisatawan dari luar negeri dibuka saat ini? Nampaknya ini perlu kita bicarakan ya, pastinya dengan dua narasumber yang sudah hadir bersama saya secara virtual melalui link Zoom. Ada pertama ini adalah Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Buralimar. Selamat siang Pak Buralimar. Terima kasih telah Selamat hadir. siang, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir secara virtual. Kemudian ada lagi narasumber kita berikutnya yaitu Bapak Tri Yunis Miko Wahyono, epidemiolog dari Universitas Indonesia. Selamat siang Pak Miko, terima kasih sudah hadir bersama kita Selamat siang, secara Mbak virtual. Rizka. Baik, ini langsung saja ya. Pertanyaan pertama ini saya ke Bapak Buralimar terlebih dahulu yang punya gawe kemarin ya, merilis travel bubble di Batam dan Bintan dari Singapura. Sesuai judul Liputan 6 Talks kita nih Pak, COVID menggila tapi kok tamu mancanegara ini diterima Pak? Gimana Pak? Alasannya kenapa? Terima kasih, Mas. Terima kasih Mbak Ariska dan Pak Miko, Bapak Ibu sekalian. Saya sekarang berada di kantor Batam ya, Crisis Center Batam, melaksanakan ini talk show ini. Yang pertama kami sampaikan bahwa ini adalah program pemerintah pusat yang kita create, yang kita perencanakan sudah 1,5 tahun yang lalu, seiring dengan penurunnya COVID saat itu, kalau tidak salah bulan Juni 2021. Kita pembahasan dengan kementerian dan lembaga yang terkait tentang perlunya dibuka triple bubble. Saat itu diwacanakan 3 daerah, yakni Bali di daerah Sanur, Ubud, dan Nusa Dua. Kemudian di Batam sendiri ada wilayah Nongsa, kemudian di Bintan, Pulau Bintan, Kepulauan Riau juga di wilayah Lagoy atau Bintan Resort. Jadi kita punya tawarkan konsep-konsep triple bubble ini per wilayah. Mungkin sudah tahu ya, tidak perlu saya jelaskan lagi. Itu pemerintah pusat yang maksud tujuannya adalah membuka pintu untuk wisatawan mancanegara yang akan masuk ke Indonesia dengan pembatasan tertentu, begitu. Oke, nah berbicara mengenai travel bubble ini, kalau dari Pak Miko sendiri bagaimana nih melihat, apalagi sekarang kan Omikron sedang banyak-banyaknya kasusnya saat ini begitu. Kalau dari Pak Miko sendiri bagaimana melihatnya? Ya, triple bubble itu sebelum Omikron masuk ke Indonesia. Nah, kemudian kalau sekarang menurut saya sangat mengkhawatirkan. Maka dari itu triple bubble boleh saja, tapi bubble-nya harus digelembungkan begitu. Jadi yang pertama harus digelembungkan adalah masa karantina. Indonesia masih 7 hari, 10 hari, turun lagi 7 hari. Yang menurut saya tidak ada tawar-menawar, harus lebih dari 10 hari. Harus lebih dari masa inkubasi penyakit atau infeksi COVID-19. Kalau melihat sekarang, travel bubble-nya itu menurut saya gelembungnya bukan hanya pada karantina, mungkin gelembungnya dikecilkan pada negara-negara tujuan wisata yang ke Indonesia. Harus dipilih negara-negara yang aman dari Omikron, menurut saya. Kalau negara-negara yang aman dari Omikron boleh dikasih seminggu. Tapi kalau negara-negara yang tidak aman dalam Omikron itu tidak ada kata lain. Karantinanya adalah 12 minggu. Jadi harusnya diseleksi bubble-nya, kemudian masuk ke Indonesia, karantinanya dipilih, kemudian masuk ke bubble wilayah-wilayah Indonesia. Menurut saya kalau dia masuk ke Jakarta, bubble-nya akan lebih membesar lagi begitu, karena Jakarta sudah merebak kasus Omikron. Ya, kemudian kalau ke Riau langsung silakan, kalau dari Singapura, kemudian bubble-nya tetap 10 hari minimal karantinanya. Ya, menurut saya sih
travel bubble itu amat tergantung karantinanya. Kalau kemudian kasus ini meningkat terus, Omikron, kemudian juga Omikron meningkat di Batam atau di Kepri, ya menurut saya Kepri juga harus membesarkan bubble-nya. Membesarkan bubble-nya itu kriterianya adalah pengetatan kegiatan sosial begitu. Jadi pengetatan kegiatan sosial menurut saya pintu masuknya di Kepri harus dikecilkan, dirapatkan, kemudian bubble-nya karantinanya dilebarkan begitu. Kemudian orang-orang yang masuk juga dipilih. Jadi menurut saya kalau kita bicara pariwisata itu yang masuk dipilih, karantinanya harus sesuai dengan wilayah itu. Kalau Omikronnya banyak ya tidak boleh kata tawar-menawar dari 10 hari lebih atau lebih. Kemudian kalau bukan ya harus dikecilkan. Jadi sekarang yang berbahaya adalah kita berhadapan dengan Omikron. Data penularannya jauh lebih cepat dari Delta sebelumnya. Jadi itu bisa 5 kali, bisa 6 kali, atau kalau subvariannya adalah B2, subvarian Omikron bahkan bisa 7 kali. Jadi menurut saya harusnya Menpar di pusat mengevaluasi mana daerah-daerah yang banyak Omikronnya, kemudian travel bubble-nya dibatasi. Baik. Menurut saya begitu, Mbak. Ya, berarti kan tadi disarankan memang ada karantina terlebih dahulu ya. Kalau dari Pak Buralimar sendiri sebenarnya travel bubble ini mekanisme bagaimana nih Pak? Apakah memang juga ada karantinanya atau tidak dan kenapa? Baik, travel bubble ini sudah kita bahas 1,5 tahun, Mbak ya. Jadi sahabat kami sampaikan bahwa konsep kita itu sudah mengakomodir semua kementerian lembaga. Kita sepakat pada tahap travel bubble. Padahal yang untuk saat sekarang itu yang tren sekarang adalah vaccinated travel lane atau VTL. Tapi kita bicara travel bubble aja deh. Bahwa karantina yang masuk sini di travel bubble adalah karantina wilayah. Karantina itu dibenarkan, tidak harus karantina di kamar, di rumah sakit dan sebagainya. Kita punya alternatif, yakni karantina wilayah sesuai dengan aturan. Karena kita bicara wilayah, wilayahnya adalah Lagoy itu di Bintan, Pulau Bintan, dan Nongsa itu di Pulau Batam. Dan mereka punya pelabuhan sendiri yang berada di kawasan itu. Masing-masing punya pelabuhan internasional sendiri yang bisa dijaga supaya turis itu tidak keluar dari wilayah itu. Kemudian rata-rata lama tinggalnya wisatawan mancanegara terutama dari Singapura itu adalah 3 hari. Kalau kita berlakukan karantina 11 hari dengan di rumah dan sebagainya, itu tidak memungkinkan mereka masuk. Kita akan memberi diskresi alternatif kepada wisatawan mancanegara di mana pintu masuk utama di Kepri ini adalah laut. Ada 8 pintu masuk di Kepri ini. Kita minta buka 2 saja dulu karena itu yang memungkinkan. Itu sebagai pilot project atau uji coba. Kita harapkan wisatawan masuk itu untuk wisatawan Singapura itu bebas visa, sedangkan wisatawan di luar Singapura itu memakai visa itu. Tapi tidak bisa visa on arrival untuk saat sekarang. Jadi itu adalah andalan kita bahwa pintu masuk di Kepri ini adalah laut, bukan udara. Kalau kita bukan udara, sudah dibuat pemerintah, dibuka Ngurah Rai dan Hang Nadim. Ngurah Rai sendiri aja tidak ada yang masuk, apalagi Hang Nadim. Hang Nadim itu bukan, Hang Nadim itu memang bandara internasional, tapi tidak ada yang reguler. Yang reguler itu hanya di Ngurah Rai. 19 negara tidak masuk Singapura. Jadi kita tetap meminta pemerintah pusat bahwa yang dibuka itu adalah jalur laut. Karena jalur laut itu sangat dekat. 40 menit sudah sampai ke Bintan maupun ke Batam. Kemudian kita sudah melakukan protokol kesehatan yang luar biasa menurut saya. Seperti di Lagoy itu sudah ada Blue Pass untuk karyawannya yang dipakai seluruh karyawannya sudah lebih kurang setahun belakangan ini. Itu satu-satunya destinasi yang memakai Blue Pass yang dari BNPB.
Mudah-mudahan nanti menyusul di Nongsa. Jadi kita sudah sangat siap sekali kalau hanya mengenai protokol kesehatannya. Apakah itu Blue Pass, PCR sudah ada di tempat, Peduli Lindungi sudah kita adakan semua. Jadi di pintu-pintu masuk pelabuhan internasional itu akan kita siapkan semua petugas-petugas, semua pengawasan-pengawasan dan lain-lainnya. Jadi harapan kami tetap membuka karena ini andalan Kepri. Kepri itu adalah pintu masuk terbesar kedua setelah Bali wisatawannya 2019. Kalau Bali itu lebih kurang 4 juta, kita 2,9 juta, Jakarta 2,3 juta, selainnya daerah-daerah lain. Jadi apalagi faktor proximity dan kedekatan kita dengan Singapura. Kita baru buka untuk warga Singapura dan juga warga negara asing yang berada di Singapura. Itu kan pilot project. Kita akan coba dulu. Kalau ini berhasil, baru kita akan buka semua bubble-bubble, dan itu konsepnya bukan lagi terpol bubble. Kalau terpol bubble itu hanya gelombang-gelombang atau daerah-daerah tertentu saja. Tapi kalau nanti pada giliran berikutnya penanganan COVID kita sudah bagus, apalagi Kepri sekarang kasusnya hampir tiap hari 1, 0, 2, 5 di bawah 10. Jadi kita sangat yakin, kita tidak pikirkan dulu Omikronnya kayak mana, tapi kami yakin penanganan COVID kita di Kepri dan juga pihak Singapura itu sangat ketat sekali. Mereka juga tidak akan mau masuk sembarangan di Kepri, kecuali kita yakinkan kita punya bubble-bubble tertentu di mana tidak bercampur dengan masyarakat, tidak ada keluar dari wilayah yang ada masyarakatnya. Jadi konsep kita itu sudah jelas, Pak. Ada wilayahnya tertentu, punya pelabuhan tertentu, karantina wilayah, dan mereka berputarnya di situ aja selama 3 hari. Karena length of stay, lama tinggalnya turis di Kepri ini paling tinggi 3-4 hari. Jadi kalau kita berlakukan karantina 10 hari itu lebih baik tidak buka sama sekali. Jadi kita harus sektor ekonomi tetap, sektor kesehatan tetap kita gas, tapi sektor ekonomi juga kita harus pikirkan. Ini permintaan dari pelaku pariwisata dan asosiasi yang ada di Kepri. Kita sudah akomodir semua dan kita bahas berkali-kali dan melakukan studi banding. Bahkan Bali sendiri datang ke Lagoy untuk studi banding bagaimana penanganan protokol kesehatan ini. Jadi kami sangat yakin dengan penanganan protokol kesehatan kami, dan sampai saat ini tidak ada Omikron. Kalaupun ada Omikron, itu bawaan dari PMI kita yang berasal dari Malaysia yang ada sekarang di RSKI. Jadi dengan kata memang sistemnya dibuat sudah sebaik mungkin begitu ya sejak tahun lalu begitu. Nah tapi Pak Miko, tapi kan memang ini masalahnya awal tahun mulai merebak gitu kan Omikron ini dengan karakternya yang memang mudah menular begitu. Kira-kira apakah dengan sistem dan aturan tersebut sudah bisa cukup mumpuni gitu melindungi kondisi sekarang COVID-19 yang ditambah ada Omikronnya? Ya, menurut saya varian Omikron itu penularannya 5 kali sampai 7 kali dari Delta. Saya juga mengevaluasi 2 provinsi ya, satu Kepulauan Riau, satu lagi Sumatera Barat begitu. Pada waktu itu kita mengevaluasi keberhasilan Kepulauan Riau mengatasi COVID-19, kemudian juga Sumatera Barat mengatasi COVID-19. Dan saya lihat kasus pertama pada Kepulauan Riau itu berasal dari Singapura. Jadi kasus pertama yang dulu ya, Jadi menurut saya berkaca dari evaluasi itu, kita harus hati-hati. Kalau kita memasukkan orang dari negara lain, pastikan dia adalah bubble yang clear, ya, dan dalam bubble yang clear juga. Jadi kita dalam bubble yang clear, kalau dia negatif PCR sebelum masuk ke negara kita, kita periksa lagi, kemudian clear, kemudian boleh di karantina 3 hari menurut saya. Kemudian harus diperiksa dalam kalau tadi diperiksa mungkin kalau dia diperiksa lagi PCR-nya itu 2 hari, ya paling tidak 5 hari setelah berada di pulau itu harus diperiksa lagi.
kecuali kalau dia ada direct boat langsung ke Singapura begitu. Kalau direct boat itu yang problem adalah boatnya. Apakah boatnya itu punya Indonesia atau punya Singapura? Itu harus dipastikan sehingga kalau dia positif, dia nggak akan menularkan kepada orang Indonesia. Jadi kalau boat Singapura kan dia ada di Singapura begitu boatnya. Jadi pastikan bahwa itu adalah boat yang ditumpangi adalah boat Singapura atau boat Indonesia. Dan kalau itu boat Singapura aman, kalau boat Indonesia maka ada perlakuan dalam boat Indonesia tersebut. Begitu dia mengantar, begitu masuk, ya kita harus desinfektan. Ya, jadi clear. Jadi menurut saya bubble-nya begitu susahnya atau begitu detailnya, menurut saya harus dilaksanakan kalau itu kita mau clear. Jangan sampai di Kepulauan Riau terjadi perjalanan yang sama gitu. Dulu itu adalah dari Singapura, kemudian terjadi di gereja pecah dan banyak kasusnya di Kepulauan Riau. Jadi menurut saya mudah-mudahan kalau hati-hati travel bubble-nya dan detail dengan segala protokol kesehatannya dan harus dilakukan dan bukan hanya sekedar protap begitu, tapi harus dilakukan. Ya, mudah-mudahan sih aman begitu. Baik. Mbak Rizka. Oke, saya kembali lagi ke Pak Buralimar. Pemilihannya kenapa akhirnya bubble-nya itu adalah Nongsa di Batam dan juga Lagoy di Bintan nih Pak? Saya sudah sampaikan Mbak Rizka di awal bahwa kita punya dua wilayah yang karakternya spesifik, punya pelabuhan sendiri yaitu Nongsa dan Lagoy. Kita punya pelabuhan sendiri, kawasan tersendiri, dikelola manajemen sendiri. Kalau di Lagoy itu di bawah manajemen namanya General Manager, Group General Manager, satu tangan dia. Sedangkan di Nongsa mereka punya namanya konsorsium Nongsa Sensation, yang mana mereka setiap hari melakukan pertemuan-pertemuan menjaga wilayah mereka. Jadi saya sampaikan juga bahwa area itu kita clear ya. Dalam segi sudah terbukti dalam penugasan studi banding dan kemudian juga rapat-rapat bagaimana penanganan protokol kesehatan itu kedua kawasan tersebut. Dan kita yakin didukung oleh faktor-faktor lainnya seperti vaksinasi kita sudah mencapai angka yang pertama hampir 100%, kemudian kedua sudah sampai angka 92%. Saat ini kita juga kejar vaksin ketiga yang namakan booster untuk pelaku pariwisata di kedua kawasan tersebut. Mungkin di Indonesia pelaku wisata yang booster baru diadakan di Kepri. Begitu kita menjaga agar penularan COVID-19 ini tidak merebak di kedua lokasi tersebut. Kemudian kami sampaikan juga bahwa kita sudah sampai pembahasan teknis sekali. Kalau terjadi konfirmasi kepada warga negara yang datang dari Singapura, itu mereka akan dikembalikan ke negara mereka. Tentunya mereka membayar asuransi dari negaranya, dan di kapal itu sudah ada kamar tersendiri untuk wisatawan yang terkonfirmasi atau yang positif. Kemudian apabila mereka mau dirawat di bubble-nya sendiri, kita sudah siapkan kamar-kamar hotel yang bisa menampung mereka untuk dilakukan penanganan atau karantina. Jadi kita sudah sampai hal-hal yang teknis Mbak Rizka untuk mencapai bagaimana bubble itu dibuka. Tapi alhamdulillah 24 kemarin sudah ada komitmen pemerintah, sudah dibuka. Itu langkah awal sudah baik. Jadi dalam pelaksananya sekarang 24 hari, insya Allah nanti akan keluar aturan-aturan lain sambil evaluasi. Dan kami tetap pada koridor pada tuntutan meminta agar jalur laut kami itu dibuka kembali. Karena itulah harapan kami untuk mendatangkan wisatawan. Karena kita tahu sektor pariwisata itu sangat memberikan kontribusi yang banyak kepada sektor-sektor lainnya. Makanya kami ngotot agar jalur laut itu yang dibuka. Kami sudah melakukan pembahasan, rasa saya sudah lebih dari 25 kali
pembahasan mengenai travel bubble ini, kunjungan kerja dan sebagainya. Semua KL termasuk kemarin terakhir dari Kepala Staf Kepresidenan juga datang rombongan ke Lagoy untuk melihat kesiapan kita. Saran-saran dari Profesor Miko kami akan bawa nanti ke teman-teman pelaku pariwisata dan lain-lain, asosiasi. Pada prinsipnya ini kami akan bersyukur sekali pemerintah pusat memberi jalan keluar, membuka jalur ini, jalur laut sebagai andalan kami. Kalau nanti dibuka jalur kedua nanti bandara, silakan saja, mungkin akan kami buat charter flight mungkin dari Singapura ke bandara. Itu kami sudah punya beberapa alternatif yang tetap kami menjaga masyarakat Kepri ini tidak terkonfirmasi. Makanya kita buat bubble-bubble itu, kawasan tertentu itu duluan. Kalau ini berhasil baru kita buka pintu-pintu lainnya dan nanti tidak lagi travel bubble. Kalau sekarang kan bubble dua saja, Batam, Bintan. Ya, nanti kita kalau sudah aman, kita buka jalur yang seperti disampaikan Singapura, jalur sekarang dari Bandara Soekarno-Hatta ke Changi itu fascinated travel lane. Jadi tidak lagi bubble seperti itu. Baik. Mbak Rizka. Terima kasih. Ya, ini nampaknya Pak Miko jaringannya terputus. Nanti kita akan berusaha untuk tersambung lagi dengan Pak Miko. Untuk sementara saya kembali lagi ke Bapak. Ini kan tadi sempat menjelaskan kalau misalnya ada deposit ataupun asuransi. Nah, itu peruntukannya detailnya akan seperti apa sih buat para wisatawan manca ini yang harus masuk ke Batam atau Bintan ini? Dan apakah kira-kira ini malah bikin mereka jadi makin ragu, Pak? Karena ternyata harus mengeluarkan uang yang lebih banyak lagi gitu kan? Gimana tuh, Pak? Oke, Mbak Rizka. Kalau bicara pariwisata ini, kalau kepuasan batin ini tidak lihat uang. Kalau mereka punya uang lebih, mereka dengan sendirinya datang gitu. Memang mereka akui dan kita akui bahwa pandemi COVID ini sedikit membatasi gerak mereka. Makanya kita buat diskresi kebijakan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar mereka mau datang ke Kepri. Terutama kedua daerah yang tadi kami sebutkan, kami tawarkan. Kalau mereka sudah datang melihat bahwa penanganan COVID kita benar, mereka percaya, tentu dan secara beransur-ansur mungkin bulan kedua nanti akan kita buka pintu lain dan bukan kedua nanti akan lebih banyak datang lagi wisatawannya ke Kepri gitu. Begitu Mbak Rizka. Oke, nah ini setelah bergabung lagi bersama kita Pak Miko tadi sempat menghilang sebentar ya Pak ya, ini sudah kembali lagi dan tadi sempat dijelaskan juga nih Pak Miko bagaimana kalau misalnya di tengah-tengah pelaksanaan travel bubble ini muncul kasus positif, memang sudah ada sejumlah penanganan yang dilakukan oleh pihak Pemprov. Tapi kalau dari pandangan Pak Miko sendiri, sebenarnya langkah idealnya itu bagaimana ketika memang muncul tiba-tiba kasus positif di tengah pelaksanaan travel bubble ini? Ya, menurut saya kasusnya kalau di bubble, kalau di Nusa atau di pulau satunya lagi, kalau terdapat satu kasus ya menurut saya cepat-cepat diisolasi kalau satu kasus. Nah, kalau kemudian apalagi kalau kasusnya terdeteksi lebih awal. Penularan COVID-19 yakinkan tidak terjadi di dua pulau itu. Jadi kalau terjadi penularan transmisi lokal di pulau tersebut, artinya ada dua kasus yang pertama tertular dari kasus sebelumnya, itu hati-hati. Karena menurut saya kalau kita bicara dengan Omicron itu kecepatan penularannya luar biasa. Jadi menurut saya cepat-cepat kemudian bubble itu di-off-kan, tapi off-nya itu ya apakah sekalian untuk karantina kasus tersebut atau karantina semua pulau begitu. Menurut saya itu harus dibicarakan pada satgas tertentu. Saya tahu kepala dinas di Kepulauan Riau, saya kenal betul, kemudian saya tahu betul dia epidemiologis, kemudian menurut saya beliau bisa mengatasi masalah itu. Jadi saya percayakan kepada kepala dinasnya untuk melakukan isolasi yang baik terhadap kasus tersebut. Kalau satu aman, kalau dua dan itu menunjukkan transmisi lokal, itu artinya pulau itu tidak aman, harusnya diisolasi. Saya akan berkomunikasi dengan kepala dinasnya bagaimana rencana isolasi di kedua pulau tersebut, Mbak. Baik, nah Pak Buralimar, memang harapan kita sih
tidak ada penambahan kasus ya selama travel bubble ini. Tapi ketika memang ya kita tidak pernah tahu bagaimana nantinya. Cuman apakah akan ada evaluasi tertentu Pak ketika kita melihat bagaimana penambahan jumlah kasus di Indonesia ataupun khususnya nanti di Batam dan Bintan. Bagaimana Pak Burali? Ya, sebagaimana disampaikan oleh Pak Menko Maritim Investasi ya Pak Luhut, travel bubble ini akan dilakukan pembahasan atau evaluasinya setiap minggu sekali. Saya setuju karena kita juga sadar bahwa apabila terjadi kasus ketiga atau gelombang ketiga, kita sangat berat memang menangani kasus COVID ini. Apalagi Omikron yang tingkat ini ya penularnya sangat tinggi sekali. Tapi kami juga berharap ini juga keunggulan Kepri ya selama ini, bahwa sektor pariwisata juga kita sedikit gas, tentunya memperhatikan sektor kesehatan. Jadi beriringan dengan itu kita akan sinergikan. Kami sudah koordinasi ke OPD-PD terkait dan hampir setiap seminggu 2 kali itu ada evaluasi internal dengan Bapak Gubernur kita tentang penanganan COVID-19 ini. Makanya dan kabupaten kota juga komit, makanya kasus COVID-19 di Kepri itu sangat menurun, di bawah 5 setiap harinya, bahkan pernah beberapa hari 0. Tapi dengan Omikron yang demikian naik itu tentu memang kita paham bahwa kita pemerintah Indonesia tidak mau kecolongan sekali lagi, maka oleh karena itu kita jaga dan kita buat perencanaan sudah 1,5 tahun ini dan bagaimana penanganan protokol kesehatan ini, terutama pencegahan agar COVID itu tidak berkembang. Makanya wilayah itu, karantina wilayah itu sangat memungkinkan dan juga di wilayah tertentu sangat memungkinkan. Kita lihat, kalau ini terjadi nanti kasus konfirmasi di wilayah tersebut, kita sangat mudah Mbak, sangat mudah memonitornya. Apalagi di Singapura itu sudah ada perjanjian, mereka bayar kalau tidak salah 30 ringgit saja, $30 Singapura, mereka nilai pertanggungannya lebih kurang $30.000. Jadi duit itulah atau asuransi itulah nanti akan mengembalikan mereka ke negara mereka atau biaya perawatan mereka selama di bubble begitu. Jadi tidak merugikan APBN dan tidak merugikan APBD. Hanya sedikit kerja keras dari Satgas Covid, dari OPD terkait agar sektor pariwisata ini tetap bangkit ya. Ini harapan kita karena kita tahu bahwa beberapa hotel di kedua luas tersebut sudah tingkat huniannya di bawah 20. Sekarang mulai naik memang dengan adanya wisnus yang berwisata ke sana. Tapi kita ingin hal yang lebih besar lagi dengan kedatangan wisman kita yang mana mereka tidak sabar lagi untuk datang ke Kepri. Tentunya dengan diskresi ini atau dispensasi seperti karantina wilayah, hanya PCR saja, mereka datang ke pelabuhan PCR saja, nanti pulang baru PCR lagi, itu mungkin memungkinkan. Kita kan daya tarik, buat apa kita undang wismannya tapi memberat ke mereka. Padahal kita ingin mereka datang memberikan kontribusi positif kepada perekonomian daerah kita seperti ini. Jadi kami sudah bicara, kebetulan saya juga Pak Profesor, Pak Miko, saya juga dulunya selama 9 bulan di Badan Bersatu Lawan Covid, kita 660 tempat kita adakan sosialisasi di Batam, membagi masker, hand sanitizer dan lain-lain. Dan sekarang yang tren adalah vaksin kita yang sudah berhasil ya di atas angka 90, baik vaksin pertama maupun vaksin kedua, dan itulah yang membahagiakan kami, kita di Kepri, bahwa penanganan COVID kita berhasil, di mana hasil penelitian tingkat herd immunity kita lebih kurang 91 sampai 95% di Kota Batam dan maupun kabupaten kota lainnya. Makanya kami tawarkan konsep ini, begini, kalau pemerintah tidak berbuat aja belum tahu berhasil, apalagi nanti kami diam, nanti di pelaku pariwisatanya mempertanyakan. Kami sudah koordinasi terus-menerus dengan 26 asosiasi pariwisata yang bergerak di bidang pariwisata dengan mitra kami, Dinas Pariwisata. Jadi kami termasuk juga ke Dinas Kesehatan dan lain-lain. Kami yang dimaksud oleh Pak Miko tadi adalah Kepala Dinas yang lama Pak Cecep, yang sekarang adalah Satgas Covid Kepri, dan juga Kepala Dinas yang baru Pak Bisri.
Jadi kami sudah melakukan koordinasi dipimpin oleh Bapak Gubernur yang tidak bosan-bosannya melakukan evaluasi terhadap perkembangan COVID dan juga sekaligus bersamaan dengan perkembangan pariwisata di Kepulauan Riau. Ya, tentu Demikian, harapannya Mbak memang Iza. industri pariwisata bisa terus berkembang ya meskipun di tengah pandemi ini memang. Nah, Pak Miko, karena Omikron ini memang seperti apa sih potensi gelombang ketiga ini akan muncul di Indonesia dan apakah benar penyebabnya itu akan kebanyakan dari pelaku perjalanan luar negeri? Seperti apa Pak Miko? Ya, jadi menurut saya gelombang ketiga ini just started, baru merangkak naik begitu. Jadi berangkaknya minta ampun kecepatan. Jadi dari 2.000 ke 5.000 ke 7.000. Jadi kecepatannya luar biasa. Jadi kalau menurut saya di Indonesia kecepatannya itu lebih dari Delta ya, kelihatan mulai sekarang kenaikannya. Sehingga semua kabupaten kota atau daerah diminta untuk bersiap-siap menghadapi gelombang ini. Yang saya catat dari beberapa daerah yang ikut naik ya, jadi Provinsi Jakarta pasti naik, kemudian Provinsi Jawa Barat pasti naik, sudah kelihatan ya gelombang awalnya, kemudian Jawa Tengah belum kelihatan, Jawa Timur sudah kelihatan gelombang awalnya. Jadi menurut saya Satgas harus memeriksa setiap kabupaten. Kalau sudah kelihatan gelombang awalnya, harusnya cepat-cepat dilakukan sesuatu. Jangan sampai kenaikannya luar biasa. Jadi kalau menurut saya, gelombang ketiga ini kalau itu di bawah gelombang ke sebelumnya atau bulan Juli 2021, kasus hariannya 54.000, ya itu saya bersyukur begitu. Apalagi di bawah gelombang ke-1 ya pada Januari 2021 itu jumlah kasus hariannya 18.000. Saya yakin ini akan melebihi gelombang pertama, lebih dari 18.000 kasus hariannya, karena di semua negara itu melebihi gelombang sebelumnya dan tidak melebihi gelombang terakhir. Kalau di Indonesia menurut saya melebihi gelombang terakhir, yaitu bulan Juli 2021, itu artinya Indonesia gagal total untuk menyetop. Nah, untuk supaya tidak gagal total untuk menyetop, ya mulailah dari awal. Begitu kelihatan kenaikan gelombangnya, stop sedini mungkin. Nah, Pak Buralimar, vaksinasi itu bukan satu-satunya yang mencegah Omikron, pergerakan Omikron. Jadi pergerakan Omikron di Inggris itu cakupan imunisasi yang keduanya lebih dari 70%. Di Amerika 80% lebih. Jadi kemudian di Prancis, di India juga semua cakupan dua dosisnya lebih dari 70%. Jadi satu-satunya yang bisa menghambat penularannya atau kita tidak bisa mencegah gelombang ketiga, tapi bisa menurunkan jumlah kasus yang akan terjadi. Jadi menurut saya kalau di Riau sudah kelihatan peningkatannya, jangan bermain-main dengan Omikron. Peningkatnya akan lebih cepat dan banyak begitu. Jadi menurut saya upaya-upaya pencegahan kasus ini supaya tidak lebih banyak dari gelombang sebelumnya harus dilakukan mulai sekarang di Indonesia. Nah, tapi harus dilihat bagaimana penaikan di setiap kabupaten. Nah, Satgas mengawasi itu, Satgas melihat provinsi dan kabupaten, kemudian saya pikir kalau ada kabupaten atau kota yang mengalami peningkatan, Satgas perlu mengingatkannya. Begitu, Mbak. Baik. Nah, berarti kan tadi disebutkan Pak Miko bahwa gelombang 3 ini bisa dikatakan baru saja mulai. Nah, berarti kalau dari Pak Buralimar sendiri, antisipasi, apakah ada antisipasi khususnya lagi nih untuk bisa jangan sampai travel bubble-nya gagal kan karena Omikron gitu kan. Nah, kira-kira antisipasi khususnya bagaimana nih untuk mencegah Omikron ini? Ya, kita tetap pada konsep kami, konsep pemerintah provinsi,
Omikron itu sama juga kan kasusnya dengan Delta, Pak. Cuma kalau dari penjelasan dokter tadi memang tingkat penyebarannya cepat. Tapi saya tahu yang saya baca, Omikron itu tidak tingkat kematiannya Mutasi. sedikit. Ya, tingkat kematiannya sedikit. Jadi hanya penyebarannya cepat, tapi tingkat kesembuhannya cepat juga. Jadi itu kan sesuatu yang membuat kita bahagia. Jadi kita tetap takut ya, Profesor ya, dengan COVID ini. Tapi karena Omikron sudah dari informasinya cepat, tapi cepat juga sembuh dan tingkat kematiannya rendah sekali. Jadi kami optimis sekali bahwa penanganan COVID kita akan lebih baik lagi untuk penanganan Omikron ini. Mudah-mudahan tidak terjadi di Kepri. Kalaupun ada, itu yang kemarin 2 kasus itu kasus yang dibawa PMI kita dari luar. Dan kami perlu sampaikan bahwa tingkat penanganan COVID kita itu di bawah 5. Apabila sekarang datanya besar, itu bergabung dengan data COVID yang berada di Rumah Sakit Galang, RSKI Galang. Jadi disatukan dengan Provinsi Kepri. Kami sudah minta itu dipisahkan. Kenapa? Biar nampak kinerja kami, pemerintah provinsi ini, bahwa kerja kita sudah bagus banget. Tapi dengan adanya kasus PMI itu jadi kelihatannya besar. Kadang nomor 3, nomor 2 di Kepri di Indonesia. Padahal kita itu hanya 1 atau 2 terkonfirmasi. Itu harapan kami. Kemudian kita tetap fokus kepada warga Singapura, Mbak Rizka ya, Pak Profesor. Karena andalan kita itu adalah Wisman Singapura itu 49%. 49% itu yang datang ke Kepri itu adalah warga Singapura, kemudian sekitar 12% itu warga Malaysia, selebihnya warga negara lainnya. Jadi andalan kita adalah pintu masuknya Singapura dan Malaysia. Makanya kami tetap berusaha, tetap mengusulkan, tetap bekerja keras agar pintu masuk ini dibuka, dan penanganan COVID kami juga sejalan dengan itu, Prof, akan kami kondisikan terus dan kami bahas berkali-kali dengan Satgas COVID nasional maupun Kota Batam dan Bintan, dan juga dengan lembaga-lembaga lainnya seperti imigrasi, karantina, dan lain-lainnya. Pada prinsipnya mereka mendukung secara umum dan tentunya dikembalikan kepada tugas pokok masing-masing instansi-instansi tersebut, termasuk CIQP, karantin, custom, kemudian immigration dan polis. Ya, tentunya mereka di pelabuhan, mereka yang sehari-hari di sana, ditambah nanti penanganan dari Satgas COVID kita, disertai tentu dengan peralatan-peralatan seperti PCR, peduli lindungi dan lain-lain yang memang sudah kita siapkan sebelum-sebelumnya. Jadi insya Allah kami berdoa ya Prof, dengan ini apa yang disampaikan Prof, kami akan sebagai masukan untuk kami bekerja nanti lebih baik, dan kami dalam rapat-rapat berikutnya nanti saran-saran dari Profesor dan juga dari masyarakat akan kami tampung seiring dengan pelaksanaan evaluasi dari pelaksanaan triple bubble ini. Seminggu sekali mungkin ada nanti Vicon dengan Kementerian Perekonomian, biasanya dipimpin oleh Pak Menko Perekonomian ataupun Pak Menko Maritim, diikuti oleh kementerian lembaga lainnya dan instansi daerah. Itu Prof, terima kasih masukannya. Kami bahasa kami, mohon maaf Pak, bahasa pariwisata itu tetap ngegas bukan Prof, tapi yang kesehatan yang rem. Jadi bagaimana kita memainkan gas dengan rem itu secara bersamaan agar kita selamat. Insya Allah Prof, kami akan bawa nanti ke rapat-rapat selanjutnya. Terima kasih. Baik. Nah ini juga ada data terbaru terkait penambahan kasus di Singapura itu per tanggal 26 Januari hampir 6.000 kasus dalam sehari. Nah Pak Miko, itu dari data tersebut berarti apakah memang di luar Indonesia sendiri negara-negara tetangga kita juga lagi sedang dilanda badai Omikron, atau bagaimana nih yang Pak Miko ketahui juga tentang kasus COVID-19 di Singapura? Ya, semua mengalami badai yang sama begitu. Singapura mengalami badai Omikron, Malaysia juga, kemudian Australia mengalami badai, Indonesia belum ya. Jadi Indonesia menurut saya starting to have a badai. Gitu. Jadi starting punya badai begitu. Jadi baru naik begitu. Nah, yang mungkin yang sangat dekat adalah Jakarta.
yang kedua adalah Jawa Barat begitu, dan kota-kota di sekitar Jakarta begitu akan naik dengan Omikron. Dan menurut saya Omikron ini harus dipantau di Indonesia. Perluasannya seperti apa, kemudian juga termasuk di Kepri, Kepulauan Riau, kemudian memantau pendatang yang masuk ke Indonesia, jangan sampai pendatang yang mengandung virus Omikron ya dipastikan dia di PCR di negaranya Singapura, karena Singapura sudah mengalami badai 6.000. Kemudian ada PCR di negaranya. Kalau menurut saya sampainya di bubble, kemudian diperiksa apakah dia mengandung virus COVID. Yang pasti kalau dari Singapura Omicron, kemudian harusnya dicek whole genome sequencing-nya atau pemeriksaan dengan PCR khusus begitu untuk Omicron. Nah, kalau itu dipastikan menurut saya ya semuanya insya Allah aman. Ya. Nah, kalau semuanya tidak dipastikan ya insya Allah ada badai begitu siap. Jadi badai yang kemarin di Kepulauan Riau itu dari Singapura juga. Jadi belajarlah dari badai sebelumnya. Kemudian dari wabah sebelumnya di Singapura di Kepulauan Riau. Saya yakin kepala dinas yang sekarang ketua Satgas sudah belajar banyak, karena saya mendapat telepon dari wartawan di Kepri, itu keluhannya banyak benar. Kemudian saya mengkonfirmasinya ke Pak Cecep, mantan kepala dinas. Kemudian ya saya tahu apa yang terjadi di Kepri pada saat itu. Jadi menurut saya telah terjadi badai juga di Kepri pada bulan Juli atau Juni 2021. Kemudian ya itu seluruh Indonesia, saya sebenarnya tahu apa yang terjadi di Indonesia. Sehingga survei yang dirilis oleh Detikcom mengatakan 85% orang Indonesia sudah mengandung antibodi COVID-19. Artinya 85% orang Indonesia sudah terinfeksi atau tervaksinasi. Tapi pada waktu survei itu tidak semua orang ya vaksinasi yang satu dosis di Indonesia baru sekitar 60%, atau vaksinasi yang 2 dosis itu baru sekitar 40-50%. Jadi bayangkan kalau infeksi ya, atau badai yang terjadi sudah lebih besar menyebabkan timbulnya antibodi bagi warga negara Republik Indonesia. Ya. Jadi menurut saya kita belajar dari situ, kita harus hati-hati. Jangan sampai membiarkan kenaikan di Indonesia tinggi, dan kita dikelilingi oleh negara yang sudah tinggi ya, Australia, Singapura, dan Malaysia. Nah, menurut saya kita benar-benar merapatkan pintu masuk, kemudian membuat gelembung-gelembung tadi kalau terpaksa dia masuk, kemudian harusnya melakukan pembatasan sosial. Jadi pembatasan sosial kalau di pulau saya yakin ada pembatasan sosial dan gampang dilakukan di pulau-pulau, 2 pulau itu. Namun di Batam atau di Ibu Kota Kepri, Pangkal Pinang apa ya? Saya lupa nih, Pangkal Pinang atau boleh di Ibu Kota Kepri. Okay. Tanjung Pinang. Oh, Tanjung Pinang ya, bukan Pangkal Pinang, Tanjung Pinang. Ya, jadi itu agak susah begitu di Tanjung Pinang. Jadi menurut saya ya kita harus berhati-hati. Begitu Mbak Rizka. Nah, ke Pak Burali, apakah kondisi COVID-19 di Singapura nanti juga akan jadi bahan pertimbangan untuk evaluasi atau bagaimana? Mungkin salah satunya di pertimbangan, tapi dengan pertemuan Pak Jokowi kemarin bersama Pak Perdana Menteri memang tidak spesial bicara itu. Tapi saya lihat pernyataan Pak Perdana Menteri Singapura, mereka juga yakin bahwa wisatawan Singapura bisa datang ke Kepri, tentunya dengan jalur travel bubble itu di awal, tapi
beliau mengatakan bahwa mungkin saja penerapan vaccinated travel lane seperti yang dibuat sekarang dari Jakarta, Bandara Soekarno-Hatta ke Changi. Kalau itu dilaksanakan kami sangat bersyukur sekali. Jadi semua pintu masuk itu memakai jalur vaccinated travel lane. Karena itulah andalan kita. Buat apa kita vaksin sampai 3 kali booster, tapi tidak dijadikan itu dasar untuk kedatangan wisman atau visitors kita yang akan ke Singapura atau orang Singapura datang ke kita. Itu satu, Pak. Kemudian kami sampaikan bahwa sejak Maret 2020 wisatawan Singapura tidak lagi masuk ke Indonesia. Jadi kasus terkonfirmasi awal itu adalah dari Jakarta. Saya juga ikut dalam penanganan COVID dari Jakarta, tidak dari Singapura. Kalaupun ada dari Singapura itu dibawa oleh PMI kita. Karena jalurnya tidak tertutup sejak Maret 2020. Jadi lebih banyak transmisi lokal dan juga antara provinsi seperti Sumatera Barat, Sumatera Utara. Karena Batam ini khususnya adalah persinggahan atau destinasi utama pergerakan wisatawan, kemudian pedagang-pedagang atau pengusaha-pengusaha yang datang dari berbagai provinsi, apalagi jalur transportasi udaranya sangat banyak ya, dari berbagai direct flight-nya sangat banyak dari berbagai daerah di Indonesia. Jadi tidak Singapura, Prof, kami sedikit koreksi, mohon maaf Prof, kasus pertama itu dari Jakarta bahkan ya. Tapi dalam perkembangannya PMI kita itu berasal dari Singapura dan Malaysia membawa virus-virus tersebut dan itu ditampung, makanya dibuat SKI, Rumah Sakit Khusus Infeksi di Galang di Batam. Jadi menampung mereka yang terkonfirmasi. Yang tidak terkonfirmasi juga mereka dikarantinakan selama 3 hari. Hasil antigen atau PCR-nya tidak positif, mereka bisa kembali ke daerah masing-masing. Jadi antisipasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam ini mungkin sudah tepat sekali, walaupun mungkin belum efektif. Oleh karena itulah kami memberanikan diri, kita bicara dengan tentunya dengan masukan-masukan dari kementerian lembaga ya, Kementerian Kesehatan dalam ini, kita beri masukan-masukan agar pintu masuk Kepri ini dibuka. Jadi kami tidak perhatikan ini apakah Singapura meninggi jadikan salah satu, itu kembalikan perjanjian antar negara lah, Mbak Rizka. Karena ini pada prinsipnya travel bubble ini dan juga vaccinated travel lane ini adalah kebijakan negara, kebijakan pemerintah pusat. Kami ikut saja, tapi kami berharap tidak mematahkan semangat kami pelaku pariwisata di Kepri ini untuk berbuat untuk mendatangkan inbound, untuk mendatangkan wisatawan yang ada di Singapura. Jadi tidak semua mereka terkonfirmasi, jadi ada beberapa pengecualian di pelabuhan-pelabuhan tertentu seperti travel bubble dan lain-lainnya nih. Jadi ada nanti secara bertahap travel bubble, kalau bagus nanti vaccinated travel lane, kenapa tidak? Kenapa Jakarta buka dengan Singapura boleh vaccinated travel lane, kenapa Kepri tidak gitu? Kan bisa kan? Itu. Jadi tidak semata-mata pakai jalur travel bubble, tapi vaccinated travel lane sudah diterapkan antara Bandara Soekarno-Hatta dengan Changi. Jadi kenapa tidak bisa dilaksanakan periferi terminal internasional Kepri dengan periferi terminal di Singapura? Jadi kita ada jalurnya, ada peluang agar jalur-jalur border ini dibuka. Apalagi Kepri itu mengandalkan jalur transportasi laut. Nah, itu harapan kami. Tapi selebihnya kami kembalikan ke pemerintah pusat karena wewenangnya ada sama pemerintah pusat dan negara ini. Terima kasih. Baik. Nah ini terakhir untuk Pak Miko juga. Jadi sebenarnya kapan nih waktu yang tepat buat Indonesia bisa membuka kembali untuk membuka wisata untuk mancanegara meski ya kita masih belum tahu ya pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Kriterianya akan seperti apa? Ya, menurut saya mungkin dibuka ya untuk travel bubble sekarang. Jadi menurut saya pengamatan yang baik terhadap peningkatan kasus itu perlu diamati. Jadi kalau sudah masuk ke kasus COVID-nya, kemudian diamati peningkatan risiko kemungkinan terjadi peningkatan itu juga diamati. Saya yakin tadi Ketua Satgas Kepri-nya sudah mumpuni, dia epidemiologis, S2,
kemudian berpengalaman, bahkan dia jadi 3 kali kepala dinas di Kepri begitu, dan sudah mengalami pasang surut yang luar biasa. Menurut saya ketua Satgasnya itu sangat mengerti kapan dia berhenti, kapan dia melaksanakan travel bubble. Kalau saja kemudian Omicron meningkat dan akan menyebabkan gelombang selanjutnya di daerah Kepri, dia akan stop. Ya, begitu juga untuk Indonesia. Menurut saya Jakarta harus menyetop wisatawan dari luar negeri atau orang-orang yang berwisata, pintu kemudian dirapatkan sekali kalau di Jakarta. Menurut saya Jawa Barat juga harus mengikuti Jakarta begitu. Kemudian yang kedua adalah pembatasan sosial. Pembatasan sosial yang ketat harus dilaksanakan di Jakarta, di Jawa Barat, dan di kota-kota yang sedang mengalami peningkatan. Nah, saya tidak tahu Kepri apakah dalam pengamatan itu rasanya kalau dari cerita Pak Buralimar itu belum mengalami peningkatan. Jadi menurut saya hati-hatilah mengamati penyakit COVID-19, terutama Omicron, kalau perlu diperiksa, artinya tingkatkan kemampuan pemeriksaan terhadap Omicron di Kepri. Saya tahu di Indonesia belum semua provinsi punya pemeriksaan whole genome sequencing ataupun PCR khusus untuk Omicron. Jadi kalau menurut saya kalau mau buka bubble, sebaiknya untuk Kepri punya pemeriksaan khusus untuk Omicron. Jadi kita tahu berhadapan dengan Delta atau Omicron. Jadi itu kita harus tahu, Pak Buralimar. Oke. Begitu, Mbak. Nah, Pak Buralimar, setelah Nongsa di Batam, Lagoy di Bintan, ada rencana kawasan lain akan dibuka untuk travel bubble atau bagaimana? Insya Allah Mbak Rizka, kalau ini penanganan COVID-nya atau keberhasilan kita nanti menerapkan travel bubble di kedua wilayah ini, kita tentunya bergeser ke pelabuhan-pelabuhan lainnya. Karena pelabuhan internasional di Kepri itu ada 8, dulu 9, sekarang ada 8, termasuk Tanjung Pinang, Karimun, dan 5 di Batam. Ini Bandar Bintan Telani itu di Lagoy ini, di Bintan, tepatnya Bintan Resort. Jadi ini salah satu pintu masuk kita yang tadi dikunjungi oleh Pak Menteri, yang kemarin dikunjungi oleh Pak Menteri dan beberapa menteri lainnya. Jadi penanganan cara-cara penanganan COVID kita apabila wisatawan masuk dan lain-lain. Jadi kami yakin nanti kalau ini berhasil, tentunya dengan evaluasi dari pemerintah pusat dan kita sendiri, kalau ini berhasil akan diperluas mungkin di pelabuhan-pelabuhan lain nanti, bahkan di bandara. Jadi dan ini nanti tidak lagi travel bubble, kalau dibuka semua pelabuhan nanti tidak lagi mungkin konsep travel bubble, tapi konsep vaccinated travel lane seperti yang dibuat sekarang antara Jakarta sama Singapura. Begitu Mbak, dan mudah-mudahan dengan jalur vaccinated travel lane ini wisatawan kita lebih lebih berkeinginan lagi datang ke Kepri. Demikian Mbak. Ya. Tentunya memang harapannya agar industri pariwisata di Indonesia ini bisa tetap berkembang ya, meski sempat terkena badai dari pandemi COVID-19 ini, tapi tetap tidak lupa untuk memperhatikan kesehatan agar aman dari COVID-19. Terima kasih Pak Burali dan juga Pak Miko telah berbincang-bincang bersama Liputan 6 Talks. Sehat selalu untuk Bapak-Bapak. Terima kasih Mbak. Sama Mbak, masa Pak Buralimar. Terima kasih Mbak Miko, terima kasih Mbak Rizka. Okay. Assalamualaikum, selamat siang, salam sehat. Ya, selamat siang semuanya. Oke, itu tadi adalah perbincangan bersama Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Buralimar, dan juga Bapak Tri Yunis Miko Wahyono, epidemiolog dari Universitas Indonesia. Dengan demikian, berakhir sudah Liputan 6 Talks hari ini. Saya Rizka Andalina pamit, sampai jumpa.